Hai, welcome to the vlog. Oke, hari ini gue akan cerita soal personal videographer ya. Jadi gue mau cerita soal sesuatu yang jarang banget dibahas di internet ya. Karena kalau lu lihat dari luar, kelihatan tuh keren banget kan. Lu jalan sama artisnya, lu kelihatannya tuh kayak seneng-seneng, bikin video estetik, udah jalan-jalan, bikin video estetik, terus dibayar sama klien lu. Tapi kenyataannya ada hal-hal penting yang kayaknya lo harus tahu dulu sebelum lo mau memutuskan untuk masuk ke dunia personal videographer ini ya. Sebagai personal videographer, lo tuh kerja sendirian. Lo DP-nya, lo directornya, lo editornya juga. Jadi ya buat lo yang suka kerja sendiri ini cocok banget sih. Pertama, lo harus tahu personal videographer itu bukan cuma tukang rekam. Tapi dia kadang-kadang juga jadi DOP-nya, kadang jadi directornya, jadi editornya, jadi psikolognya, jadi penjaga moodnya, babysitternya kadang-kadang kalau lo dapet klien yang agak gimana gitu. Cuman overall lo tuh sebenarnya adalah sebagai storytellernya. Jadi mindset lo jangan cuma lo jadi tukang rekam doang. Bahkan kadang-kadang lo harus jadi bayangan klien lu sendiri gitu. Karena lu bakal deket banget sama orang itu, lu bakal ngeliatin dia kerja, ngeliatin dia makan, ngeliatin dia lagi marah-marah, ngeliatin dia lagi rese. Lu akan melihat sisi yang banyak mungkin orang nggak lihat, orang-orang di internet nggak lihat dari sisi dia gitu. Dan itu artinya lu butuh empati dan gua agak jijik sih ngomongin. Karena gua ngerasa nggak seperti ini. Ya lu butuh kepekaan, tapi gue ngerasa gue nggak peka-peka banget itu, cuman insting aja. Lu butuh itu semua, udah pasti lu butuh skill kan. Cek gear, oke, nggak ada. Enaknya ini kadang-kadang sebagai personal videographer, lo nggak harus bawa alat sendiri. Kadang-kadang si kliennya punya alatnya masing-masing yang biasa dia pakai. Kita tinggal menyesuaikan ke alatnya mereka gitu. Kadang gue cuma kayak bawa lighting kecil atau mounting yang diperlukan untuk shortlistnya gitu ya. Tapi kalau si klien gue ini punya alat sendiri ya pakai punya dia aja gitu. Jadi gue nggak usah bawa alat, enak bro. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu kalau sebagai personal videographer lo tuh kerja sendirian. Lo DP-nya, lo directornya, lo editornya juga. Jadi ya buat lo yang suka kerja sendiri ini cocok banget sih. Yang kedua ini tuh tentang ritme kerja. Ini tuh bukan kerja 9 to 5 gitu ya. Kadang lo harus standby pagi, kadang lo harus pulang malam banget, ya karena ngikutin doi seharian. Jangan harap lo bisa kerja kayak 9 to 5, 8 jam lo pulang, tenggo, pulang malam tuh lo dapet lembur, nggak kayak gitu sistem kerjanya ya. Bahkan kadang setelah lo pulang ya lo harus lanjut ngedit gitu kan. Karena besok harus tayang. Ya nggak ada jam sakralnya, yang ada cuma deadline yang jalan terus gitu. Jadi lu pikir ini baik-baik sebelum lu memutuskan untuk masuk ke dunia ini ya. Yang ketiga, lu harus ngerti karakter orang. Setiap orang tuh punya cara mereka bergerak, cara mereka bicara, cara mereka berekspresi. Itu lu harus ngeh dan lu harus peka sama karakter-karakter kecil kayak gitu. Karena lu harus ngerti mana angle dia yang bagus, mana angle dia yang jelek, dan mana cara bicara yang nyaman dan yang nggak nyaman gitu. Tugas lu itu adalah nyari sudut pandang terbaik untuk membuat klien lu ini bersinar. At least jadi lebih cakep dari aslinya lah gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk jadi personal videographer, lu harus latih hal-hal ini gitu. Dan buat lo yang baru mau masuk ke industri personal videographer ini, gue kasih tahu satu hal lagi, lo harus bisa bertahan dan terbiasa dalam ketidakpastian. Kadang jobnya sepi, kadang jobnya numpuk, kadang kliennya drama, kadang kliennya enak ya. Jadi lo harus biasa dengan ketidakpastian ini. Emang gak gampang, tapi emang kalau lo kayak gue ya, yang suka kerja sendiri, run and gun, yang nggak mau ribet dan cuannya oke ya di ranah ini sih sebenarnya. Dan kalau lo senang sama prosesnya, lo pasti akan bertahan dengan sendirinya lah. Jadi karena sepatu gua yang lama tuh rusak ya kebelah dua gitu, jadi gua nyobain beli ini. Ini pertama kalinya gua nyobain Ventela ya, Fat Boy. Cocok nggak ya? Ya udah kita cobain dulu. Ternyata sepatu lokal Indo udah bagus-bagus ya. Gue nggak expect, gue kira kayak sepatu KW ya. Ternyata build quality-nya oke juga loh.
Gimana guys? Waktunya berangkat. Personal videographer itu banyak jalannya ya. Apalagi kalau lo tinggalnya kayak di gua, bukan di Jakarta ya, di kota Tangerang ini, komutnya agak PR tuh. Di perjalanan gue selalu review brief dari klien dan shortlist dari klien. Banyak videografer yang ngerasa ini bisa di skip, padahal justru di sini semuanya tuh ditentuin. Gue gak cuma baca shortlist, gue baca konteksnya, apa yang pengen mereka tonjolin, apa yang pengen mereka sembunyiin. Karena shot bagus bisa dicari, tapi cerita yang salah arah susah dibenerin. Kalau dari awal lo gak ngerti tujuannya, kamera secanggih apapun cuma jadi alat rekam biasa. Iya betul, yang pakai ini kan, cookies terus minum. Iya. Vaseline kemarin dapat apresiasi dari kliennya. Asik. Vaseline tuh yang sama si ini ya? Ikan ya? Apa ini? Bagus banget sih kata klien videonya. Asik. Oh ya jelas kan lagi mode menjilat. Kita menjilat dengan cara itu ya pemirsa. Kontrak nggak setahun gitu. Enggak. Oh apa itu GoPro? GoPro. Oh, Vlog. oh gitu. Mau lihat dong hasilnya. Itu. Kok gue makin lama makin pengen apa? ngelepasin Canon ya. Lu pakai Fokusnya Canon itu apa sih? loh. Fokusnya. Emang Kadang bukannya kalau Canon cepet ya fokusnya? apa mungkin kudu di servis ya? Kayaknya harus Canon apa lu? Itu G7X. Oke 7X. Udah umur. Agak ini sih emang. Oh udah nikah? Udah nikah. Ya 2 tahun yang Udah. lalu. Sejujurnya gue gak pernah chat-chatan sama dia. Oh gitu ya. Setelah kita ketemuan tuh, saat di lokasi, kamera itu tuh nomor 2 sebenarnya. Syuting itu udah jadi template karena kita udah ngebahas di pra-production ya. Yang utama tuh bikin kliennya nyaman. Jadi ya nggak perlu lah berdebat yang nggak perlu karena lu udah berdebat di pre-production sebelumnya gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di lokasi syutingnya, yang utama ya bikin klien lo nyaman. Sebenarnya gue juga introvert, tapi kalau udah masuk ke kerjaan-kerjaan kayak gini, jujur gue bisa jadi ekstrovert yang nimpalin kalau diajak ngomong ya. Lo yang ngerasain introvert juga, skill ngomong sama orang basa-basi ketika syuting tuh, apalagi sebagai personal videographer ya, lo itu kepake banget sih. Jadi lo nggak kaku juga gitu. Tapi jangan dibuat-buat juga, pasti ketahuan kalau dibuat-buat ya. Lagi menang. Gini. Nah gitu. Gini. Oke. Delay ya. Nah gitu. Oke. Kayak gue tidak merasa cantik gitu, agak bingung ya. Ini terlalu close up sih kalau kata gue. Iya, mundur. Gini. Nah gitu. Nah ini ya gitu. cakep ya. Nah sekarang bagian keduanya, buat lo artis-artis atau buat lo influencer yang lagi pengen nge-hire nih videographer untuk personal lo ya, dengerin ini baik-baik. Personal videographer itu bakal ngikutin lo terus. Kalau lo nggak nyaman sama dia ya bakal jadi susah. Lo nggak akan keluar natural di depan kamera kalau lo nggak nyaman sama orangnya. Jadi ya lo ajak ngobrol aja dulu gitu. Oh atau gini deh, yang di layar lo yang kontrol, ininya kayak waktu lo akrilik gitu loh. Jadi ininya lo selfie-in ke gue. Oh gini. Saya gue nggak bisa lihat ini soalnya. Nah ya gitu. Nah. Ini gue lihat sini berarti ya. Berarti lo di sini harusnya. Nah, gitu. Gantian. Punten ya Jod. Ternyata gue nggak bisa lihat. Gimana? Aduh. Itu kayaknya kelipet nih. Ini kelipet nih. Nah. Oke. Nah. Ya kan kata gue. Dah. Mundur dikit nih. Mundur. Oh, udah. Terus ketiga, cara meng-hire seorang personal videographer ya. Cek cara mereka melihat sesuatu gitu. Entah itu manusia atau benda atau lingkungan sekitarnya. Lo bisa lihat dari portofolio mereka sih. Lo bisa lihat apakah mereka itu nangkep hal-hal kecil, mereka menangkap emosi, ekspresi kecil. Lo bisa ngelihat dia dari cara dia nge-framing di portofolio dia. Lo bisa lihat itu dari portofolio yang mereka kasih gitu. Bonus tipsnya, lo lihat portofolio mereka. Kalau yang dipamerin cuma gearnya doang, udah deh, cari yang portofolionya lebih bagus, yang isinya tuh nggak cuma pamer gearnya doang, tapi pamer yang tadi gue bilang, yang gue sebutin itu. Karena kalau dia cuma pamer gearnya mungkin sinema kamera banyak gitu,
tapi portofolionya nggak sebagus itu red flag sih. Karena lo bisa tahu ya dia ngambil ini cuma buat bayar cicilan kameranya. Maybe ya. Kelima, tanya workflow-nya mereka. Kayak cara kerja mereka tuh beda-beda. Lu bisa nanya sesimpel, lu biasanya kerja kayak gimana? Lu shoot dulu baru konsep atau konsep dulu baru nge-shoot? Lu prefer spontan atau ada arahan? Kalau gua selalu pre-production sama klien gue H-1 sebelum kita syuting. Mepet-mepet itu sebelum syuting itu gue harus udah punya shortlist atau referensi yang dia mau coba terapin ini biar nggak berantakan, biar ritme lu berdua antara personal videographer dan si artisnya nyambung gitu. Lutuna dah. Taruh ulang dong, ulang. Apanya? Apa tadi lu ngomong apa? Kenapa kalau syuting sama Jody cepet gitu, kayak maksimal banget 2 kali retake ya pemirsa, padahal kan komuk punya saya. Kenapa? Itu gunanya shortlist, shortlist. Dan yang terakhir, personal videographer tuh bukan robot. Mereka manusia juga. Dan inget, mereka tuh bukan PA lo. Jadi jangan nyuruh mereka bawa barang lo ya. Itu aneh sih. Gue pernah dulu kayak gitu disuruh bawa baju lah. Jadi kalau lo perlakukan dia kayak staff rendahan ya, kualitas visual lo pasti bakal menurun, yakin gue. Karena mood mereka juga sama kayak lo gitu. Jadi kalau lo hire videographer personal, terus memperlakukan dia seperti PA lo, personal asisten lo gitu, udah moodnya pasti hancur dan berantakan pasti shotnya. Karena kerja yang penting selesai. Soalnya percaya atau enggak, ini menurut gue ya, terserah mau percaya atau enggak. Percaya atau enggak, video terbaik itu lahir dari hasil hubungan antara orang yang direkam dengan orang yang merekam gitu. Emang agak centil sih. Allah masih kasih Ini mau dipotek? Iya, potek yang ujungnya itu loh. Nah, dah, ambil yang ini, gini, dah. Ini? Gak usah. Gini, tuh, biar agak rame. Jadi ya itu yang tadi gue bilang, kerjaannya tuh nggak cuma nge-shoot doang, cuman ada commute kayak tadi gitu ya, kayak di jalannya lumayan tuh. Terus yang paling penting sebagai videographer ya, videographer personal, lo harus tahu etika, lo bukan spotlightnya. Jadi lo harus bisa bikin klien lo bersinar. Terus lo bisa blend in, ingat lo bukan spotlightnya. Dan yang terakhir, gue sering banget nih dapat improve yang dadakan ya, namanya juga improve ya, di setiap syutingnya gitu. Jadi di sini jam terbang itu mempengaruhi sekali gitu ya, makanya mempengaruhi rate, mempengaruhi semuanya gitu. Pengalaman tuh nggak pernah bohong. Kenapa harus kursi? Kenapa nggak lu nya aja? Lo ini aja yang muter. Anjay. Gue. Thank you so much. Kenapa kita nggak kerja dari dulu, Jody? Keren. Oke. Thank you so much. Udah jadi. Jadi gitu syuting hari ini ya. Intinya jam terbang itu ngaruh. Terus jangan lupa shortlist dan jangan lupa set ekspektasi klien lu. Kalau nggak bisa lu bilang nggak bisa, jangan so bisa. Yang paling penting adalah 2 hal sih menurut gua kalau untuk personal videographer, apalagi freelance ya. Pertama skill, kedua attitude. Kerja yang bagus itu bukan cuma soal hasil, tapi soal komunikasinya. Jadi kalau lo mau jadi personal videographer, ingat 2 hal ini. Lo nggak cuma jual skill, tapi lo juga jual attitude ya. Dan buat lo yang lagi nyari personal videographer nih, buat artis-artis, cari yang ngerti manusia dan jadiin mereka manusia ya. Sekali lagi, hargai prosesnya, hargai instingnya, hargain rate-nya juga. Kalau dia mintanya segitu ya segitu. Dan yang paling penting, hargai orangnya gitu. Gitu ya teman-teman para videographer maupun influencer yang akan meng-hire videographer ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena gue mulai ngonten di YouTube lagi. Gue pengen ngidupin channel YouTube ini lagi. Gue Jody, I'm done, peace out.